Shalom, kami ucapkan kepada semua jemaat yang saat ini sedang mengikuti atau melaksanakan ibadah pertangyangan keluarga di rumah kita masing-masing. Kami dari segenap Parhalado HKBP Mahanaim mengucapkan selamat beribadah. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, kami kembali mengingatkan agar nanti di acara nomor 7, di acara doa syafaat, agar video ini di stop dulu dan dilanjutkan kembali setelah doa syafaat selesai. Untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pertangyangan keluarga kita. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marede mahita tapujima Tuhata. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Songonod di dok Tuhan Jehovah, jawon na maaw, jala alusaku maibana, say dong anakku do ibana jupang hagogotan, paluaw ku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, say pamahapok kudo ibana sari matua, martua do na huddul di pangodingan ni natumibuli, jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatudosan, nama dok tu Jehovah, haporusakku, jala partano batoaku, debataku, marhaporusa tuhodo au, haleluya, martangiang mahita. Ali ama nami para siroha na sumurung, debatani hatuau nami. Huingot tami do dia kaarion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bahibul maroha nami, jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai. Patadaho matuhami dosa nami. Asa diarsakor roha nami. Asa hupopomi hami hisap-hisap doho sakap-sakap ni roha nami. Jala asa hupasaut tami lomo ni roha ni nama nobusami. Asa martua hami marhite siani rodi saleleng ni lelengna. Say patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Tajahama epistel di partangyangata
Imana tersurat di sada Musa bidusia ayat 8 sahatu ayat 10 sada Musa bidusia ayat 8 sahatu ayat 10 marsika soring mahita majaha au maparjolo jalahamuma manguduti songonima sahatu selanjutnya. Dungi ninna debatama madok sinowak dohot tu anakna akka narap doho ibana buti mai dohot tunasa namarhosa na mangulu akka narap dohot tamu akka pidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akka narap dohot tamu sian luhut akka naruar siap parau rodi sude pahapahanan ni tanoon. Dungi ninna debatama omma tada nipadan nahubayan itu kamu dohot tunasa na marhosa na mangulu akan narap dohot tamu rodi saliling-lilingna. Ope molo huparo obbut tu tanoon saitari dama halibotongani diobun. Sai bahenokku do halibotongani tu obun asa hubereng ibana marningok padan saliling-lilingna binahen ni dibata tunasa na marhosa na mangulu tunasa na mardaging na ditanoon. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tapuji matu hatta taparade maro hatta lao manangihon hata ni debata mared de mahita. Tapasada marohatta martangiang mahita. Asini rohama dihamu doho dame nasian Tuhan debata amatai nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Huriana hina holongan di bagasan Yesus Kristus, hatani debata barita las ni roha di partangyangatta di bagasa tikyon, imana tersurat di sada Petrus bidutolu, mamukamai sian ayat 10 walu sahatu ayat 22. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa penderitaan, tanpa kesusahan atau tanpa kesulitan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dan kekuatan serta kemenangan bagi setiap orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ungkapan yang baru saya sebutkan adalah ungkapan iman yang sering kita dengar dan mungkin sering juga kita katakan. Tapi yang terpenting, bagaimana ungkapan iman itu benar-benar kita hidupi, dapat kita pahami dalam menjalani realita kehidupan, hidup yang benar-benar banyak diwarnai oleh derita, kesusahan dan kesulitan. Sehingga melalui ungkapan tersebut kita seharusnya bisa menepis pemahaman yang berkata kalau hidup yang mengimani Yesus pasti hidupnya jauh dari derita. Orang yang beriman kepada Yesus pasti hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan dan kesulitan. Tentulah pemahaman atau ungkapan itu kurang tepat. Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Artinya mengimani Yesus, mengikut Yesus, kita harus siap dalam menghadapi segala kondisi, dalam menghadapi segala derita, kesusahan, kesulitan yang mewarnai kehidupan kita karena kita mengimani Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu yang hendak ditekankan oleh Rasul Petrus melalui nats firman Tuhan hari ini. Petrus menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Yesus, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, dia yang hidup di dalam kebenaran,
dia yang hidup di dalam kasih, tapi dia harus menerima, merasakan penderitaan melalui salib dan kematian yang dia alami. Yesus yang benar, Yesus yang adil itu, Yesus yang penuh kasih itu, tapi dia menerima derita melalui salib dan kematian untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan oleh Yesus hendaknya menjadi sebuah keteladanan bagi setiap orang percaya. Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Masih dalam perikop ini, 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Saya mau mengajak semua yang saat ini di rumah beribadah bersama dengan anak-anak. Coba semua anak-anak kita bersama-sama membaca ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3, 3 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, terima kasih. Artinya, jangan kita berpikir kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah hidup benar, kalau kita sudah mengasihi, kalau kita sudah benar-benar mengimani Allah, maka tidak ada lagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan berpikir demikian. Justru seperti yang saya katakan tadi, Yesus dalam nats ini ditunjukkan bahwa Yesus yang benar, Yesus yang adil, Yesus yang penuh kasih justru harus mendapat penderitaan melalui salib dan kematian demi menyelamatkan kita dari dosa. Artinya kita juga harus memahami, menyadari bahwa dengan iman, di dalam iman, sekalipun kita hidup benar, sekalipun kita hidup menurut Alkitab, tapi kalaupun kita harus menderita, tetaplah teguh, tetaplah tabah, tetaplah setia, seperti yang Yesus tunjukkan di dalam penderitaannya, memikul salib dan mati untuk dosa-dosa kita. Karena kita harus percaya dengan iman kita kepada Yesus, maka kita bukan hanya berakhir dalam penderitaan, tapi Yesus yang berakhir dan berujung pada sebuah kemenangan. Demikianlah setiap orang beriman, walaupun hidupnya menderita karena iman dan karena kebenarannya, tapi dengan imannya dia akan sama dengan Yesus, beroleh kebangkitan dan kemenangan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti tema minggu untuk minggu ini, janji dan kuasa Tuhan. Artinya kita mau diajak untuk percaya kepada janji dan kuasa Tuhan, untuk tetap tabah, tetap sabar, tetap teguh dalam menghadapi segala derita oleh karena iman dan oleh karena kehidupan kita yang benar-benar di dalam Tuhan. Namun perlu juga kita ketahui, tidak semua penderitaan itu adalah karena iman. Tidak semua orang yang merasa menderita karena dia benar-benar beriman. Tidak semua penderitaan itu dikategorikan sebagai sebuah salib di dalam kehidupan. Contoh, saya buat contoh seperti ini. Seandainya ada seorang remaja yang dia naik motor ugal-ugalan, gak pernah hati-hati, kencang-kencang terus. Apa namanya? Dia standing, kencang-kencang. Akhirnya dia kecelakaan, masuk ke selokan, kakinya patah. Lalu dia berkata, aduh Tuhan, berat kalilah salib yang kau pikulkan ini. Jelas itu bukan salib saudara-saudara.
Itu penderitaan karena kebebalan, penderitaan karena kenakalan, penderitaan karena dosa. Tapi intinya yang mau dikatakan, apapun derita yang kita alami, tapi satu hal yang ingin disampaikan firman Tuhan, kalau engkau ingin keluar dari penderitaanmu, kalau engkau ingin bangkit dan bebas dari penderitaanmu, maka firman Tuhan saat ini mengajak kita meneladani Yesus Kristus yang setia, yang teguh, yang taat, yang tetap berjalan ke depan walau hidupnya penuh dengan derita, sehingga akhirnya dia boleh menang oleh karena ketaatan dan kesetiaannya di dalam kehidupannya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan melalui firman Tuhan hari ini untuk kita dalam menghadapi derita, kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Yang pertama, firman Tuhan mau berkata kepada kita, walau tubuh jasmani kita diserang oleh penderitaan, kesusahan dan kesulitan dunia ini, tapi biarlah rohmu tetap berkobar dan menyala-nyala. Saya ulangi, biarpun tubuh jasmani kita diserang oleh berbagai derita, berbagai kesusahan, berbagai kesulitan di dunia ini, tapi biarlah rohmu tetap berkobar dan menyala-nyala. Itu yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat 18 dan ayat 19. Mari coba kita membaca. Saya mau mengajak para ibu aka inanami nanuaing rapatu paho pertangyangan. Mari sama-sama membaca ayat 18 dan ayat 19. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, artinya kalaupun tubuh jasmani Yesus mendapatkan siksa, dicambuk, disalibkan, dihina, dia harus mati. Itu tubuh jasmaninya, tapi rohnya tetap bangkit dan menyala-nyala. Justru dengan roh yang bangkit dan menyala-nyala itulah Yesus tetap teguh, bertahan, setia sampai akhir. Artinya, kalaupun pergumulan penderitaan di dunia ini ingin menyiksa tubuh jasmani kita, ingin melemahkan tubuh kita, ingin meremukkan kehidupan kita, tapi jangan biarkan rohmu padam. Tetaplah menyala-nyala, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, berharap dan bersyukur. Kalaupun kemampuan tubuh jasmani kita terbatas, tapi dengan roh yang menyala-nyala, kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Seperti firman Tuhan yang hari Minggu lalu dari Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kalaupun dia berlari-lari tidak akan menjadi lelah, kalaupun dia berjalan-jalan tidak akan menjadi letih. Artinya, sehebat apapun dunia ini ingin menyerang tubuh jasmanimu, tapi biarkan rohmu tetap menyala-nyala. Ibarat kalau kita melihat sebuah mobil yang bodi mobilnya sudah rongsokan, mobil sudah lama, tapi di mobil ini dipasang mesin mobil yang terbaru dan berkecepatan tinggi. Mungkin ketika mobil itu lewat di jalan, orang akan sepele melihat mobilnya, mobil-mobil lama. Tapi orang tidak tahu mesinnya mesin baru dan kecepatan tinggi, sehingga mobil baru itu bisa melaju begitu tinggi. Seperti itulah kehidupan kita. Kalaupun tubuh jasmani kita disiksa, diserang, mengalami derita, tapi dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat,
dengan sukacita, dengan hati yang selalu bersyukur, kita akan mampu melewati segalanya. Untuk itu saudara-saudari, apapun, bagaimanapun kondisi kehidupan kita saat ini, kalaupun mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang sakit, kalaupun di antara ini saat ini kita ada yang sedang putus kerja, atau mungkin sama-sama saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ada pembatasan fisik di mana-mana, sekolah harus di rumah. Tapi firman Tuhan mengajak, kalaupun tubuh jasmani kita terbatas mengalami derita, tapi jangan biarkan rohmu padam. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah percaya, mengimani janji dan kuasa Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan setiap orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pesan kedua firman Tuhan hari ini, bahwa melalui baptisan yang telah kita terima, marilah hidup dalam ketaatan, di dalam kerendahan hati, di dalam kesetiaan, walau hidup di dalam penderitaan. Itu pesan kedua melalui firman Tuhan hari ini. Dalam menghadapi hidup yang penuh dengan derita, maka mari kita yang telah dibaptis di dalam Tuhan, mari hidup di dalam ketaatan, di dalam kerendahan hati, walau hidup di dalam penderitaan. Itu sebabnya kalau kita baca ayat 21 dalam nats ini, dikatakan di sana bahwa baptisan maksudnya bukan hanya untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Artinya kita yang sudah dibaptis bukan saja hanya membersihkan kita dari dosa, tapi harus kita tunjukkan ketaatan hati kita melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat dalam nats ini bahwa Petrus mengambil contoh kisah Nuh yang diselamatkan ketika air bah datang. Nuh yang taat kepada Allah diselamatkan ketika air bah datang. Artinya ketaatan Nuh kepada Allah menjadikan dia beroleh keselamatan dari Tuhan. Nah, ketaatan itu juga lah yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia melakukan misi Allah. Ketika Yesus berdoa, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata dalam doanya, "Ya Bapa, kiranya ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah." Artinya Yesus merasa sakit, Yesus merasa penderitaan itu membebaninya, tetapi dia berkata, "Bukan kehendakku, kehendakmu lah." Di situ kita bisa menunjukkan ketaatan Yesus walaupun hidupnya menderita. Dan justru ketaatan itulah yang memampukan Yesus bertahan. Karena dia taat, dia rendah hati, kalaupun dia memiliki kuasa tapi terus mau melakukan misi, justru ketaatan itulah yang memampukan Yesus bertahan hingga akhirnya. Untuk itu saudara-saudari, ketaatan seperti itulah yang hendaknya kita tunjukkan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku. Ketaatan seperti itulah yang hendaknya kita tunjukkan dalam menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Apa maksudnya hidup dengan ketaatan? Hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketabahan, hidup yang tidak mengandalkan diri sendiri, hidup yang tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran, tetapi hidup yang percaya mutlak hanya pada rancangan dan kehendak Allah saja. Ibarat seorang yang hanyut, biasanya karena ketakutan dia akan mencoba menggunakan kemampuannya selamat dari kehanyutannya tersebut. Tapi tanpa dia sadari, semakin dia meronta-ronta mengandalkan kekuatannya, semakin dia lelah. Itu sebabnya
Kalaupun ada orang yang mau menolong orang yang hanyut itu, pasti akan susah. Karena yang hanyut tadi masih mengandalkan kekuatan. Jangan-jangan orang yang mau menolong juga bisa ditarik dan ikut hanyut. Tapi alangkah lebih mudahnya ketika ada orang yang menolong orang hanyut, yang hanyut itu tenang, maka dengan gampang yang tenang itu akan ditolong naik ke atas. Seperti itulah hidup kita. Kalau hidup kita butuh pertolongan, tapi kita masih mengandalkan kekuatan, kalau kita masih mengandalkan pikiran, kita akan susah merasakan pertolongan itu. Artinya saudara-saudari, itulah gambaran orang yang menderita tetapi hanya mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita akan beroleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan kalau kita memang mau ditolong oleh Tuhan. Dan tandanya kita mau ditolong oleh Tuhan, maka jalanilah hidupmu dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, dengan ketabahan, dengan keteguhan. Untuk itu apapun pergumulan kita saat ini, tetaplah tabah, tetaplah taat, tetaplah rendahkan hatimu, dan tetaplah percaya kepada kekuatan Tuhan. Bagi anak-anak yang saat ini harus bersekolah di rumah, capek bersekolah, jenuh, tabahlah, taatlah. Bagi orang tua yang mungkin merasa lelah mendampingi anaknya belajar di rumah, taatlah, tabahlah. Bagi orang tua atau siapapun yang saat ini sedang berjuang, berusaha mencari pekerjaan belum ketemu, taatlah, tabahlah, tetaplah berkarya, lakukan yang baik. Bagi setiap orang yang mungkin saat ini bergumul dengan sakit penyakit, taatlah, tabahlah, sehingga melalui ketaatan kita, ketabahan kita, kerendahan hati kita, maka kita akan merasakan pertolongan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mau mengajak kita dalam menjalani hidup yang penuh penderitaan ini, marilah tetap setia hidup di dalam rancangan Tuhan, karena rancangannya pastilah rancangan yang terbaik. Marilah tetap setia hidup di dalam rancangan Tuhan, karena rancangannya pastilah rancangan yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam ayat 18, karena dosa-dosa kita, maka Yesus cukup sekali, dikatakan di ayat 18, mati sekali. Dan memang harus cukup sekali, tidak mungkin diulang. Kematian Yesus untuk menebus dosa kita cukup sekali, tidak mungkin diulang. Untuk itu kita yang juga dibaptis cukup sekali, jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Jangan lagi jatuh ke dalam hal-hal yang membuat hidupmu semakin susah. Kalaupun kita harus menderita dalam menjalani hidup ini, biarlah penderitaan itu penderitaan karena iman, karena kebenaran yang kau lakukan. Jangan sebaliknya, jangan kiranya kita menderita justru karena dosa dan kesalahan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada anak-anak yang menderita patah tulang bukan karena imannya, tapi karena justru dia bebal, nakal. Tapi itu makanya katakan firman Tuhan hari ini, karena Tuhan mati sekali untuk menebus dosa kita dan cukup sekali dan tak mungkin berulang lagi, maka mari kita juga yang telah dibaptis cukup sekali, hiduplah di dalam rancangan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran, kebaikan, kasih. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kita harus menderita, biarlah itu penderitaan karena iman dan kebenaran. Jangan kiranya penderitaan itu karena kenakalan, kebebalan, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk itu, siapapun kita, baik orang tua, orang muda, anak-anak, jangan tambah kesusahanmu karena hidupmu yang salah. Jangan tambah beban hidupmu karena dosa-dosamu. Tetapi kalaupun engkau telah hidup benar, kalaupun engkau telah hidup baik, kalaupun engkau telah hidup mengimani Tuhan, dan kalaupun dalam segalanya itu engkau menghadapi penderitaan, tetaplah setia, tetaplah berhikmat, memohon kepada Tuhan, mengajari engkau memahami
apa rancangan terbaik Tuhan dalam kehidupanmu. Dan ingatlah, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, tetaplah bersukacita dalam pengharapan, tetaplah sabar dalam kesesakan, dan tetaplah bertekun di dalam doa. Untuk itu tetaplah setia di dalam janji dan kuasa Tuhan, tetaplah setia dalam segala rancangan-rancangan Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Dialah yang paling tahu apa yang penting bagi kehidupan kita. Untuk itu setialah dalam segala kehidupan dan tetap percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau mengajari kami agar dalam segala liku-liku kehidupan kami boleh meneladani Tuhan. Engkau yang benar, Engkau yang kasih, Engkau yang penuh dengan kebaikan, harus menderita, disalib, mati untuk dosa-dosa kami. Maka di dalam iman kami pasti menghadapi banyak derita, kesusahan, kesulitan oleh karena iman, oleh karena kebenaran. Namun Engkau telah mengingatkan kami, kalaupun menghadapi penderitaan itu, kami harus hidup di dalam keteguhan, kesetiaan, ketaatan, seperti yang telah Yesus teladani. Dia yang menderita taat sampai akhir, dan di dalam ketaatannya dia beroleh kekuatan, kebangkitan dan kemenangan. Maka kami juga Tuhan, biarlah di dalam iman kami kepadamu, apapun pergumulan kami percaya di dalam kesetiaan, keteguhan, kesabaran dan ketaatan kami akan merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami memahami firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni dosa kami Bapa, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita, jala taparadema, nanaing mabuan tangiang pangodianon, marede mahita. Tapuji matuhatta, marede mahita, huhut tapasaha ma peliata di bagasan lasni roha, marede mahita.
Tapasahak ma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masya na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni selehon-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok mau lihat ya tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok di tangiang hatopatay. Ali ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matu kami sadarion hangoluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togi khotu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni tod di parbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amin.